Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari belajar bersama, berdakwah bersama, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema ibadah haji yang wajib hanya sekali seumur hidup. Kenapa ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup? Mari kita renungkan hadis berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka berdirilah Al-Aqra' bin Habis dan bertanya, apakah dalam setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, jika aku mengatakan ia menjadi wajib, haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1721, Ibnu Majah nomor 2886, dan Ahmad. Hadis ini dengan mutabaatnya dihukumi sahih. Sebagaimana pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh Ahmad Syakir. Dari hadis di atas terdapat pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa ibadah haji yang wajib itu hanya sekali seumur hidup bagi mu'alaf dan ia dalam keadaan mampu. Ibadah haji yang lebih dari sekali dihukumi sunnah. Kedua, seandainya ibadah haji itu wajib dilakukan setiap tahun, pasti akan mendapati kecapean dan kesulitan yang besar. Ketiga, tanda Allah benar-benar menyayangi kita, ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup, bukan setiap tahun. 4. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa berijtihad dalam masalah hukum. Kelima, banyak bertanya saat waktu wahyu masih turun dimakruhkan karena khawatir nantinya hukumnya memberatkan. Adapun setelah masa pengutusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya adalah miftahul ilmi, kunci ilmu. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nasyar-nasyar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 26-29. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu berikanlah kesempatan dan kemampuan bagi saudara-saudara kami yang belum menunaikan ibadah haji agar bisa segera melaksanakan ibadah haji.
Jadikanlah perjalanan menuju Baitullah sebagai keberkahan yang Engkau anugerahkan. Kabulkanlah doa kami ini dengan rahmat-Mu yang tak terhingga. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.